Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita berkati kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak usah lah ya. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga setiap perjalanan perkuliahan kita yang sebentar lagi di akhir tahun ini akan kita selesaikan dengan optimal. Setiap pertemuan kita akan review, evaluasi terhadap ketercapaian pembelajaran mahasiswa-mahasiswi di Unisma Jambi. Semoga setiap lantunan yang kami berikan semoga bermanfaat dan teman-teman sekalian bisa memberikan apa namanya tulisan-tulisan yang baik. Hal itu juga melatih Bapak Ibu sekalian di dalam membuat suatu artikel ilmiah yang nanti pada intinya akan kembali kepada tugas akhir calon sarjana yang mumpuni dalam setiap prodinya. Baiklah, mari kita mulai perkuliahan ini dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kita akan review sedikit untuk materi yang kemarin. Di sini ya udah bisa kelihatan di layar monitornya masing-masing. Untuk mata kuliah ekonomi makro yang kedua, di minggu lalu kita membahas mengenai peran pemerintah dalam perekonomian dan kebijakan fiskal. Terutama sekarang untuk kegiatan APBN sangat disoroti di negeri tercinta ini dan mengenai dengan apa namanya eh, kantor pajak ya, banyak yang kontra terhadap kebijakan-kebijakan yang dirasa kurang em, menguntungkan buat beberapa kelompok begitu ya. Nah, untuk mempertimbangkan mana yang memang benar, mana yang memang seharusnya harus diperbaiki, kita harus melihat indikator setiap kebijakan pemerintah yang dilakukan. Kepada akademisi harus mempunyai teoritis dan data aktual di dalam mengukur sesuatu kebenaran. Apalagi yang digunakan adalah bahasa-bahasa politik oleh politikus. Sebagai ekonom sejati harusnya memiliki alasan yang bersifatnya edukatif ya pastinya, yang dapat membantu pemerintah sebagai pengawas atau presiden dan juga rakyat untuk sama-sama melakukan intervensi terhadap kebijakan-kebijakan memang yang menguntungkan lapat tingkat kebenaran itu 90 kebenarannya minimal 90% ke atas begitu ya. Nah, jangan sampai kita dikelabui begitu. Nah, maka peran penting di dalam membaca ya, membaca gejala-gejala ekonomi dari penelitian terdahulu yang saya berikan kemarin itu membantu mengasah kompetensi. Hal ini juga dalam ini saya inginkan proses pembelajaran, tapi yang bersifatnya pribadi. Hal ini untuk mendukung Bapak Ibu sekalian lebih aktif begitu ya. Tidak hanya seperti anak sekolah di SMA, SMP, dan SD hanya menerima saja dari Bapak Ibu dosennya di dalam kelas. Gitu. Kegiatan pembelajaran di luar kelas juga harus kita gerakkan yang bersifatnya individual, yang tetap terarah oleh dosen-dosen yang melakukan setiap eh, perjalanan perkuliahannya untuk menunjang ketercapaian proses pembelajaran tersebut. Nah, baik untuk kegiatan peran pemerintah dalam perekonomian dan kebijakan fiskal ini peran pentingnya di sini
Nah, pengangguran. Ya. Jadi kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran atau inflasi. Jadi pengangguran, inflasi itu tidak bisa dicekal, ya. Kita itu tidak bisa langsung bekerja optimal, tetapi memang ada jejak perjalanannya untuk mengatasi permasalahan negara, khususnya pada bidang ekonomi. Nah, maka daripada itu, untuk negara pasti mempersiapkan anggaran untuk mempekerjakan SDM atau rakyatnya di beberapa perusahaan negara atau aparatur negara. Nah, maka daripada itu, eh, inflasi juga memiliki peran penting terhadap harga suatu barang karena tidak menutup kemungkinan jika kebutuhan masyarakat meningkat, pasti akan meningkatkan suatu tingkat harga. Nah, maka daripada itu, inflasi memiliki peran penting terhadap kesejahteraan rakyatnya. Maka daripada itu harus terus diminimalisir ya. Tidak mungkin dihilang, tetapi diminimalisir ya. Tingkat inflasi kita, saya sudah berikan datanya di dalam grup. Tingkat inflasi kita berdasarkan pulau ya. Untuk tingkat pulau yang saya maksud di sini, ada nggak yang saya berikan? Oh, nggak ada ya. Oh, mungkin saya belum berikan. Belum ya, belum ada. Sepertinya saya lupa untuk menge-share-nya bahwa tingkat inflasi kita memang stabil ya. Oh ini PDB, 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 PDB. Oh iya, saya berikan itu di dalam artikel jurnal laporan BPS ya. Di dalam ini di sini nih. 2478 di sini bisa dilihat nanti untuk tingkat pertumbuhannya ya. Maka Bapak Ibu harus melihat fenomena yang terjadi, apakah ini kategorinya urgent ataukah bisa dikendalikan begitu. Nah, pada dasarnya ada tiga faktor yang menentukan besarnya perubahan dalam anggaran belanja untuk mengatasi masalah pengangguran atau inflasi. Satu, besarnya perbedaan antara pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai dengan pendapatan nasional yang akan tercapai pada konsumsi tenaga kerja penuh. Ya, jadi kerja freelance itu dianggap pengangguran ya teman-teman. Jadi pengangguran meningkat itu ya mungkin saja juga difaktori oleh latar belakang yang kerjanya tidak penuh begitu. Yang kedua, bentuk kebijakan fiskal diskresioner yang dilaksanakan. Tiga, besarnya kecenderungan konsumsi marginal pendapatan nasional ya, MPC-nya. Terus, jadi katakan defisit. Defisit itu apa? Mohon dicatat Bapak Ibu sekalian. Defisit itu adalah selisih antara pengeluaran dan penerima pemerintah. Pertama, kebijakan fiskal yang bersifatnya ekspansif bila terjadi kenaikan defisit pada anggaran belanja pemerintah. Yang kedua, defisit anggaran belanja pemerintah mengalami penurunan, maka kebijakan fiskal yang bersifatnya kontraktif. Ya, di situ ya. Di situ sudah dapat dijelaskan bahwa defisit anggaran apa? Nah, di situ ada perselisihan antara penerimaan dengan pengeluaran pemerintah. Hal ini dilatar belakangi oleh kebijakan fiskal ya. Nah, begitu.
Yang selanjutnya, perkiraan saldo anggaran belanja pada tingkat pendapatan nasional tertentu mempunyai arti pengendalian atau fluktuasi. Fluktuasi siklis pada pengeluaran dan penerimaan pajak. Nah, apa yang dihasilkan adalah proses tersebut saldo anggaran belanja yang dikoreksi secara siklis atau defisit anggaran yang dikoreksi secara siklis. Jadi dapat disimpulkan bahwanya perubahan posisi kebijakan fiskal dapat diindikasikan dengan perubahan defisit anggaran yang dikoreksi secara siklis. Nah, hal inilah yang kemarin mungkin tertunda karena ada waktu yang ditentukan oleh pihak Zoom. Maka daripada itu kita melanjutkan materi pada pagi hari ini eh, dengan materi yang berjudulkan penawaran agregat dan pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi sebenarnya itu tuh apa yang diharapkan negara? Pastinya pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan ekonomi. Kenapa penting? Karena adalah indikator untuk kesejahteraan rakyatnya. Ya. Hal apa saja yang mempengaruhinya? Nah, sebelum itu, setelah mempelajari pada modul yang ini, secara khusus mahasiswa dapat menjelaskan pertama, perbedaan antara kurva penawaran agregat jangka pendek dan jangka panjang. Perlu diketahui juga di sini agregat ini adalah keseluruhan artinya ya, secara kumulatifnya setiap daerahnya begitu ya. Nah, yang kedua, determinan perubahan penawaran agregat. Yang ketiga, pergeseran kurva penawaran agregat. Yang keempat, keseimbangan makroekonomi. Ada agregat demand dan juga agregat supply. Agregat demand, kurva permintaan, agregat supply, kurva penawaran. 5. Konsep dasar pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi banyak nih yang harus dikuasai Bapak Ibu nih. Yang keenam, perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi. Oke, lanjut saja. Nah, di sini akan kita jelaskan beberapa hal melalui apa namanya grafik. Nah, apa itu kurva penawaran agregat atau agregat supply atau yang disingkat dengan AS ya. Jadi janganlah tidak tahu AS itu apa ya. Ada simbol-simbol ekonomi yang memang untuk mempermudah kita di dalam penalaran. Nah, apa itu? Yaitu jumlah total barang atau jasa yang dihasilkan dan dijual perusahaan pada tingkat harga tertentu. Nah, penawaran agregat bergantung pada tingkat harga, kapasitas produksi, dan tingkat biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Di sini bisa kita lihat bahwa yang mempengaruhi kurva agregat supply AS adalah ya, tingkat harga dan jumlah output. Nah, di sini ada kurva garis bahwa dalam jangka pendek kurva penawaran memiliki kemiringan yang positif. Sementara dalam jangka panjang kurva penawaran agregat ini berbentuk vertikal. Ya. Apa Bu? Kenapa ini memang sudah rumusnya ya? Di dalam penawaran itu yang mempengaruhi kurva itu bergerak adalah tingkat harga dan jumlah output. Ya, Mari. Nah, bahwa dia mana garis kebijakan yang untuk bahwa dia itu jangkanya jangka pendek. Ini adalah apa namanya di garis eh, biru. Nah, di sini dan juga untuk kelihatannya dia miring adalah kebijakan jangka waktu yang panjang. Di dalam kurva penawaran agregat jangka panjang bahwa
produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian akan tergantung dari ketersediaan tenaga kerja, sumber daya modal, sumber daya alam, dan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Ya, Bapak Ibu ya, bahwa kita ketahui di sini ada sumber daya alam. Ya, jadi alam itu memiliki peran penting di dalam apa namanya suatu kegiatan ekonomi. Nah, yang dia lakukan apa? Di sini ada titik P1 ke titik P2. Dia berubah menurun. Kenapa? Apa gejalanya? Apa yang mengakibatkan dia bergerak? Yang di sini adalah karena tingkat harga, ya, tidak mempengaruhi kemampuan perekonomian untuk menghasilkan barang atau jasa dalam jangka panjang. Maka kurva penawaran agregat dalam jangka panjang akan berbentuknya vertikal. Ya. Jadi dia itu harga tidak berlaku ketika panjang. Kenapa? Dia itu garisnya dianggap stagnan. Q. Q-nya itu jumlah ya, jumlah barang. Jumlah barangnya itu tidak bertambah, makanya garisnya lurus. Artinya harganya dianggap konstan begitu. Ya. Nah, begitu. Lalu, pergeseran kurva penawaran jangka panjang atau LRAS, apa yang menyebabkan itu? Faktor-faktor non harga, ya, non harga. Apa saja? Ya, semuanya tadi. Selain harga, ada apa saja? Ada ketersediaan SDM, terus ada SDM, ada sumber daya modal, ada uang maksudnya gitu ya. Terus ada SDA dan juga teknologi. Nah, eh, jadi penting ya, penting sekali begitu. Jadi kita tidak hanya melihat harga, inflasi kan yang diukur adalah harga jangan sampai naik begitu. Itu kebijakan dari moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, bagaimana dengan kebijakan lainnya? Nah, negara harus mempertimbangkan jumlah tenaga kerjanya. Nah, jika pekerja mengalami peningkatan, jumlah output yang dapat diproduksi pun akan mengalami peningkatan. Kurva penawaran pun akan mengalami pergeseran ke kanan yang menandakan terjadinya peningkatan jumlah penawaran output di dalam perekonomian ya. Kalau dia ada bergerak, berarti itu di situ ada perubahan. Apa yang mengakibatkan dia bergerak ke kanan atau dia bergerak ke kiri adalah fenomena yang terjadi pada angka yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan ya. Terus juga untuk struktur modal. Ya, banyak sekali ya bagaimana pemerintah mencari investor begitu. Nah, perubahan faktornya itu juga yang apa mengakibatkan pergeseran kurva penawaran AS tadi dalam jangka panjang bahwa struktur modal juga penting. Hal ini untuk terjadinya peningkatan stok modal dalam perekonomian, ya. Nah, tentu akan mampu meningkatkan produktivitas perekonomian sehingga output perekonomian pun akan terdorong untuk meningkat. Nah, peningkatan ini ditandai oleh pergeseran kurva penawaran ke kanan. Ya, jadi hal ini bersifatnya positif. Ya, contohnya apa? Contohnya kita itu ingin membuat apa ya? Anggaplah kereta api Wos ya. Seharusnya harganya tidak mahal ya. Itu ada kesalahan manajemen dalam menentukan harga proyek. Ah, jadi untuk membangun apa namanya waktu yang efektif dan efisien di dalam membawa barang atau untuk ketepatan waktu bekerja membutuhkan alat transportasi yang memadai begitu. Maka kereta cepat dalam jangka waktu yang tepat akan membantu mobilitas manusia. Nah, maka daripada itu, proses pembangunan proyek kereta WOS membutuhkan modal, ya.
Nah, modal itulah yang kita harus cara mencari. Nah, begitu. Tetapi perlu diketahui jangan sampai dengan harga yang mahal begitu. Harusnya ya. Itu koreksi saja. Lalu yang ketiga, perubahan SDA. Nah, ini alam. Ketika ketersediaan sumber daya alam yang terjadi, input produksi mengalami peningkatan karena ditemukannya ladang tambang yang baru, ya. Lalu kurva penawaran agregat akan mengalami pergeseran ke kanan, sehingga output perekonomian pun akan mengalami peningkatan. Terus keempat, adanya perubahan teknologi. Nah, peningkatan kemajuan teknologi suatu negara juga merupakan faktor yang dapat menyebabkan peningkatan output potensi suatu negara. Nah, kalau kita lihat di sini ada kurva agregat AS penawaran. Kita lihat dalam jangka waktu yang panjang bahwa harga tidak mempengaruhinya, makanya garisnya bersifatnya lurus ya. Nah, dalam jangka pendek, kurva penawaran memiliki kemiringan yang positif, sementara dalam jangka yang panjang, kurva penawaran agregat ini berbentuknya vertikal ya, lurus. Karena apa? Kita tidak mengetahui harga dan kebutuhan barang di suatu negara, makanya tidak dia makanya garisnya lurus atau disebut dengan konstanta. Nah, bagaimana hal ini bisa dilihat? Hal ini untuk mengukur kebijakan ke depan saja, kebutuhan atas barang tersebut, begitu ya. Makanya harganya tidak bisa ditentukan sekarang. Intinya tuh di situ. Nah, bagaimana untuk apa namanya eh, dalam waktu yang panjang? Nah, di sini eh, kita lihat ada beberapa faktor yang mendukungnya. Oke, sudah. Nah, di sini untuk jangka waktu yang pendek ya. Jangka waktu yang pendek ini kita harus berpikir lebih cepat ya karena ada banyak gejolak-gejolak alam terus juga gejolak kebutuhan yang meningkat dalam event-event tertentu ya kan hari perayaan contohnya. Nah, dalam jangka pendek tingkat harga akan mempengaruhi tingkat output perekonomian. Nah, jelas karena sudah di depan mata. Oke, waktunya sedikit lagi ya. eh Besok kita lanjuti atas 2 slide aja. Nah, terjadinya peningkatan harga dalam perekonomian akan mendorong terjadinya peningkatan output barang atau jasa yang diproduksi sehingga dalam jangka pendek bentuk kurva penawaran agregat akan memiliki kemiringan positif yang bergerak dari kiri ke kanan bawah. Nah, terdapat 3 teori yang menjelaskan tentang kurva penawaran agregat dalam jangka pendek ini memiliki kemiringan yang positif. Adanya teori tentang kekakuan upah, terus juga tentang teori kekakuan harga, dan juga tentang kesalahpahaman ya. Nah, di sini untuk kekakuan upah, teori mengungkapkan bahwa kemampuan penyesuaian upah atau gaji ya, nominal terhadap perubahan perekonomian berlangsung lambat atau dengan kata lain tingkat upah bersifatnya kaku. Dalam jangka yang pendek, kekakuan upah inilah yang membentuk hubungan positif antara tingkat harga dan produksi output dalam jangka pendek. Terus untuk kekakuan harga, bagaimana penyusutan tingkat harga dikatakan bersifat kaku terhadap perubahan perekonomian. Nah, ya, kekakuan harga ini terjadi karena adanya biaya menu untuk melakukan perubahan harga, yaitu biaya untuk menentukan harga baru yang dapat berubah, biaya untuk mencetak katalog baru, biaya pengiriman katalog kepada konsumen dan penyalur, serta biaya iklan dari harga yang baru. Nah, ada juga mengenai tentang teori kesalahpahaman ya, atau dengan metodologi itu error, tingkat errornya ada. Nah,
juga perubahan harga yang terjadi dalam suatu perekonomian terkadang menimbulkan kesalahpahaman perusahaan terkait apa yang sebenarnya terjadi di dalam perekonomian. Nah, bahwa memang untuk pergeseran ya, ada pertumbuhan, maksudnya ada pergerakan, ataukah dia pertumbuhan atau penurunan untuk penawaran agregat. Nah, untuk faktor-faktor yang menggeser kurva ini ada tenaga kerja, SDA, terus juga modal, terus juga sumber daya alam, SDM, juga teknologi, terus tingkat harga yang diharapkan, gitu ya. Nah, terus peningkatan dan perkembangan faktor-faktor di atas menggeser kurva ke kanan. Penurunannya itu juga kadang-kadang ke kurva ke kiri, begitu ya. Nah, mungkin akan kita lanjutkan ini ke dalam sesi diskusi ya. Nah, saya harapkan apa namanya Bapak Ibu bisa saling berkomunikasi. Nah, ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kita harus bertanya ya tentang realistis ya. Ayo, silakan. Jika tidak ada yang bertanya, maka nanti saya yang akan bertanya. Baiklah Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin bertanya, Baik, silakan. bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi penawaran agregat dalam jangka panjang? Dalam jangka yang panjang tadi kan ada harga. Mungkin cukup Ya, baik. ya. Terima kasih Heeh. atas pertanyaannya. Ya. Kita kasih contoh kenyataannya. Bahwa contohnya di sini kita akan buka datang karena kita harus belajar dari kejadian harga ya. Dua, 2478 ada deh kodenya. Dua. Contohnya itu kita tidak bisa mengukur berapa eh, penawaran ya terhadap apa namanya itu kebutuhan misalnya di situ ayam. Untuk kegiatan pemerintah makan gizi gratis, setiap SPPG belum menentukan belum belum menentukan berapa kebutuhan dari ayam, telur, susu, beras terhadap kebutuhannya 1 tahun. Nah, ada ya panjang ya 1 tahun. Nah, maka daripada itu kita tidak bisa menentukan berapa kebutuhan se-Indonesia terhadap ayam. Maka pemerintah tidak dapat menentukan harganya di saat ini, di akhir tahun 2025 ini untuk kebutuhan ayam di tahun 2026 di bulan Desember. Di situ. Maka harga itu tidak bisa mempengaruhinya sehingga kurvanya itu dia apa namanya lurus. Nah, ini ya. Nah, ini begitu. Bagaimana Mbak? Apakah bisa dipahami? Nah, ya tadi. Berarti untuk harga itu Bu ya, Iya, karena jumlah ada faktor-faktor yang menentukan. Nah, teori tersebut dijelaskan ada beberapa faktor yang menentukan kurva itu, ya.
Di situ ada harga yang kalau jangka panjangnya ada harga bahwa harga itu dianggap konstan. Dianggap harganya itu belum bisa ditentukan. Maka kurvanya itu garisnya vertikal. Kalau jangka pendek dia itu miring karena harganya tuh fluktuatif ya. Kalau misalnya tadi harga cabe ya kan seperti di Sumatera. Sumatera harga dari cabe yang tadinya cuma 35.000 anggaplah 40.000 ya kan. Apa namanya ya titik revenue-nya, revenue price. Ada revenue price bahwa perjalanan harga dari cabai itu setiap tahunnya rata-rata 40.000. Kadang-kadang 60, 50, 30 ya fluktuatif harganya dianggap konstan ketika 40.000 rupiah. Tetapi dia bisa dalam jangka pendek karena kejadian alam dia itu bisa berubah tidak bisa lagi rata-ratanya itu 40.000 mungkin bisa kalau ditotalkan setiap bulannya berapa harga cabai bisa rata-ratanya itu dalam tahun 2025 menjadi sekitar 60.000 karena jangka waktu yang panjang. Petani cabai yang ada di Sumatera ini kan bertepatan di daerah Padang gitu ya harga juga bawang begitu ya. Nah, maka daripada itu pemerintah itu selalu menyiapkan swasembada pangan karena memang kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok terhadap kebutuhan dari rakyatnya sendiri, terhadap memenuhi kebutuhan hari-harinya. Hal itu diciptakan apa? Biar penawarannya itu tuh banyak di Jambi nanam, di Padang nanam, Sumatera Barat, Sumatera Sumatera Utara nanam, Aceh nanam. Setiap provinsi digerakkan untuk swasembada pangan. Ya. Lumbung-lumbungnya diciptakan. Nah, ketika terjadi sesuatu hal, daerahnya sudah memenuhi kebutuhan dari rakyat di provinsinya masing-masing begitu maka harganya tidak jauh tidak dalam jangka pendek harganya tidak naik signifikan begitu ya. Nah, karena kebutuhan cabai di Jambi itu memang banyak, eh, daerah petaninya itu di daerah Padang karena eh, Padang lagi langka ya kan mungkin memang lagi habis lahannya maka cabai itu langka begitu. Nah, padahal kebutuhan ya. Berarti kan kalau rakyat butuh kan ada mau beli. Mau beli kan adanya penawaran, ya kan? Butuh terhadap barang cabai. Nah, karena barangnya langka, dalam jangka pendek itu harganya bisa naik.